Ini kita akan belajar untuk latihan ulangan besok. Nah, yang pertama kita akan belajar bahasa Indonesia tema 9. Oke, yang pertama, apa itu penokohan? Nah, dalam cerita itu kan ada tokoh. Nah, di dalam tokoh itu, setiap tokoh itu memiliki karakter, Nah, karakter dalam cerita itu, tokoh cerita itu dikenal dengan penokohan. Jadi penokohan adalah karakter tokoh dalam suatu cerita. Oke, nah mungkin anak-anak pernah nonton film SpongeBob ya. Nah, dalam film SpongeBob itu juga ada tokoh namanya ini Mermaid Man dan Pernacle Boy. Kemudian ada tokoh yang namanya Plankton. Ada juga namanya Sandy. Ya, Anda tahu kan? Jadi SpongeBob, SpongeBob ini adalah tokoh yang sering muncul, maka dia adalah tokoh utama. Kemudian Mermaid Man dan Pernacle Boy ini adalah kalau Anda nonton namanya pahlawan dalam Bikini Bottom. Jadi tokoh baik ya. Tokoh baik maka disebut dengan protagonis. Pro itu baik. Kemudian ada ini tokoh namanya Plankton. Nah, Plankton ini tokoh jahat. Karena dia apa? Sering mencuri Krabby Patty, formula Krabby Patty ya, Tuan Crab. Nah, kemudian ini tokoh tambahan, dia netral, namanya Sandy, namanya tritagonis ya. Jadi penokohan itu adalah karakter tokoh dalam suatu cerita. Jadi ada protagonis, tokoh baik, kemudian antagonis, tokoh jahat, dan ada tritagonis. Oke, kita lanjut. Apakah unsur penting dalam cerita fiksi? Nah, apa unsur penting dalam cerita fiksi? Nah, ada beberapa unsur penting yang ada dalam cerita fiksi, perlu Anda ketahui. Yang pertama, alur cerita. Jadi dalam sebuah cerita itu anak harus tahu jalan ceritanya itu bagaimana. Nah, ada alur cerita itu artinya jalan cerita. Ya. Jalan cerita atau rangkaian sebuah peristiwa. Nah, alur cerita itu anak-anak itu ada alur maju dan alur mundur. Kalau menceritakan dari awal sampai akhir itu nama alur maju, Tapi kalau menceritakan akhirnya dulu baru awal, maka itu namanya alur mundur. Oke, kemudian ada penokohan. Nah, ini adalah unsur penting dalam sebuah cerita. Dalam cerita itu ada tokoh. Tokoh itu memiliki karakternya itu namanya penokohan. Kemudian ada juga tema. Tema cerita itu apa? Nah, itu ada. Oke. Inilah unsur penting dalam sebuah cerita fiksi. Alur cerita, penokohan, tema, ataupun tokoh ya. Oke, kemudian latar. Nah, dalam cerita itu ada latar. Latar itu ada 3 jenisnya. Ada tempat, suasana, dan waktu. Nah, tempatnya di mana? Oke, misalkan ini di pantai ya. Berarti latarnya pantai. Kemudian ada latar suasana. Nah, suasana bagaimana suasananya? Nah, misalkan seperti ini. Berarti latar suasananya itu sudah sedih ya. Kemudian ada latar waktu. Waktu itu kapan? Nah, oke, misalkan 1 Januari 2023, berarti ini adalah latar waktu. Bagaimana kira-kira latar gambar di bawah ini? Oke, coba perhatikan. Ini latar apa ya kira-kira ini? Ya jelas ya, kita nggak tahu tempatnya di mana ini ya. Nah, yang pasti ini latarnya itu adalah suasana. Nah, kalau ini kita lihat jelas ini, latarnya di pantai ya, kelihatan. Kalau ini 4 Mei berarti latar waktu gitu. Jadi ini latar suasana, ini latarnya pantai, ini latarnya waktu 14 Mei. Oke. Sudut pandang.
Nah, Upin bercerita, misalkan sudut pandang cerita itu, contohnya ceritanya adalah Upin berbicara dengan Upin tentang Mimi. Oke. Nah, Upin ini yang bercerita itu adalah Upin. Nah, kalau ketika Upin bercerita, artinya pengarang ceritanya itu Upin. Jadi kalau Upin menceritakan dirinya sendiri, maka dia menggunakan aku sebagai tokoh utama. Maka sudut pandang orang pertama. Kalau si Upin menceritakan orang yang diajak bicara atau kamu, berarti dia menggunakan sudut pandang orang kedua. Kalau Upin bercerita itu tentang Mimi, berarti memakai sudut pandang orang ketiga. Oke, kita coba lihat contohnya. Coba tentukan sudut pandang dari penggalan cerita berikut. Aku adalah seorang anak gembala sapi. Dalam kehidupanku aku serba kekurangan. Nah, berarti aku sebagai tokoh utama. Kalau aku sebagai tokoh utama berarti sudut pandang orang pertama. Oke. Nah, ini sudut pandang orang pertama. Kenapa? Karena ada tokoh aku. Nah, kemudian malam tadi adalah malammu yang terburuk. Pacarmu pergi, keluargamu mengusirmu dan pekerjaanmu hancur. Nah, ini yang sebagai tokoh utama itu adalah kamu. Berarti memakai sudut pandang orang kedua. Kemudian ini Lani adalah anak yang cantik. Namun dia sering jahil kepada teman-temannya. Nah, dia menggunakan kata Lani. Lani itu artinya dia. Dia itu artinya orang ketiga. Jadi dia menggunakan sudut pandang orang ketiga gitu. Apakah itu amanat? Nah, amanat itu adalah pesan yang ingin diambil dalam cerita. Nah, kita ketahui misalkan kura-kura yang sombong. Ini cerita fiksi, tidak nyata. Tetapi, mengapa cerita ini dibuat? Apa fungsinya? Jadi, untuk mengajarkan seseorang tentang kebaikan. Nah, artinya ada pesan di dalam cerita itu. Nah, pesan yang ada dalam cerita itu dikenal dengan amanat. Nah, contohnya kura-kura yang sombong. Artinya, apa amanat kira-kira yang diambil dari cerita ini? Artinya kita sebagai manusia kita tidak boleh sombong seperti kura-kura. Seperti itu anak-anak. Oke, tahukah kamu apa itu pengalaman? Nah, pengalaman itu adalah suatu bentuk tulisan yang mengungkapkan isi pengarang. Jadi bahasa singkatnya itu pengarang itu menceritakan kehidupannya sendiri. Misalkan waktu aku kecil aku senang bermain kelereng. Aku dengan teman-temanku tiap pagi bermain kelereng. Jadi seperti dia menceritakan pengalamannya diri sendiri. Nah, itu disebut dengan pengalaman. Ya, dia menceritakan kisah hidupnya sendiri. Oke, sekarang pantun. Ya, kita pantun. Nah, pantun itu anak-anak dalam satu bait. Nah, ini namanya satu bait. Itu ada 4 baris. Ya, kita bisa lihat ya. 1, 2, 3, 4. Ya, 4 baris. Baris 1 dan 2 ini namanya sampiran anak-anak. Kemudian baris 3 dan baris 4 ini disebut dengan isi, ya. Oke, kita lanjut ke SBDP. Apa itu akor? Akor adalah bunyi serempak yang dihasilkan beberapa nada. Jadi akor adalah beberapa nada yang dimainkan secara bersamaan. Oke, kita lihat di sini. Ini kita bisa lihat di sini. Kalau ditekan itu secara bersamaan. Ya. Nada 1, nada 2, nada 3 ini dimainkan secara bersamaan. Itu disebut dengan akor. Oke, apa itu interval nada? Interval nada itu artinya jarak antar nada. Misalkan ini do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, antara do, de, re ini ada namanya jarak. Nah, jarak inilah yang dikenal dengan interval nada. Oke, sekarang kita menentukan alat musik.
Alat musik itu ada dua jenisnya ya. Ada alat musik ritmis dan melodis. Jadi alat musik ritmis ini tidak ada tingkatan frekuensi nada. Seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi dia tidak ada. Tetapi kalau pianika, seruling itu ada tinggi rendahnya nada. Namanya melodis. Ya. Paham ya? Oke. Bagaimana cara memainkan alat musik? Nah, alat musik itu ada dimainkan dipukul. Contohnya ini tifa. Tifa ini dimainkan dengan dipukul. Kemudian ada seruling. Nah, seruling ini kita mainkan dengan ditiup. Kemudian ada gitar. Nah, gitar ada apa namanya istilahnya gitar kecil namanya ukulele itu dimainkan dengan cara dipetik. Kemudian juga ada alat musik yang dimainkan dengan cara digesek. Nah, contohnya itu adalah biola. Ini digesek biola ya. Kemudian apa itu tari tradisional? Apa yang mendukung terciptanya tari tradisional? Nah, anak-anak perlu ketahui bahwa tari tradisional itu adalah tari yang ditarikan secara turun-temurun. Ya, secara turun-temurun dari nenek moyang kita diturunkan. Nama itu namanya tari tradisional. Nah, contohnya adalah tari Kapur Sirih ya, yang berasal dari Jambi. Kemudian ada tari tortor. Dari manakah tari tortor itu berasal? Tari tortor itu berasal dari Sumatera Utara ya. Kemudian apa makna dari tari Selampit 8? Dari mana asalnya? Nah, tari Selampit 8 anak-anak itu berasal dari Jambi. Nah, ini tari Selampit 8 ini melambangkan sebuah persatuan ya. Oke, berdasarkan penari itu ada berapa jenis tari? Nah, berdasarkan jenis penari, jumlah penarinya anak-anak, itu yang pertama ada tari tunggal. Jadi tari tunggal itu adalah sebuah tari yang dimainkan oleh satu orang, itu namanya tari tunggal. Kemudian ada tari berpasangan. Jadi cewek cowok itu menari bersama-sama namanya tari berpasangan. Ya. Ada juga tari yang dimainkan secara berkelompok. Nah, ini namanya tari kelompok. Oke, apa itu tari kontemporer? Tari kontemporer itu contohnya adalah tari barongan. Jadi tari kontemporer ini tidak ada pakemnya. Ya, tidak ada pakem yang mengikat. Contohnya adalah tari barongan dari Bali. Kemudian bagaimana cara membuat patung dari bahan lunak? Oke. Dari bahan lunak itu contohnya seperti membuat kendi, membuat patung dari sabun. Jadi bahan-bahan lunak itu biasanya anak-anak menggunakan butsir. Ini namanya butsir. Kalau untuk mengukirnya ini namanya butsir. Kemudian bisa juga menggunakan meja putar ya. Kemudian membuat patung dari bahan keras seperti kayu. Nah, untuk bahan keras seperti kayu, anak-anak bisa menggunakan palu dan pahat. Nah, lihat tukang ukir ini, dia menggunakan palu dan pahat. Kemudian bagaimana cara membuat patung dari logam? Ya, membuat patung dari logam, kalau logam ini tidak mungkin kita bisa memahatnya ya. Nah, jadi logam itu bisa dengan cetakan. Jadi logam itu dicairkan dulu nak. Setelah itu baru dituangkan dalam sebuah cetakan. Oke, apa itu tari kreasi baru? Nah, tari kreasi baru adalah tari yang mengalami perkembangan sesuai dengan zaman. Ya, namun nilai yang terkandung tetap. Jadi tari kreasi baru ini contohnya hop-hop dance, yaitu anak ngedance itu namanya tari kreasi baru ya. Sesuai dengan perkembangan zaman ya. Apakah unsur utama dalam tari? Ya jelas. Kalau nari unsur utamanya pasti adalah gerak. Tuh. Apakah itu tari kreasi daerah? Nah, tari kreasi daerah adalah tari daerah yang sudah mengalami perbaharuan. Nah, jadi tari daerah yang sudah mengalami pembaharuan, nah itu namanya tari daerah. Nah, contohnya adalah tari merak yang berasal dari Jawa Barat. Oke, kita masuk dalam bahasa Bali. Cecimpedan. Apa itu cecimpedan? Nah, aneka adanya cecimpedan itu tebak-tebakan ring bahasa Bali. Bahasa Bali itu ada tebak-tebakan. Nah, contohnya apa anak cenik mai cacing? Jauh.
Apa cekuk kejengitin? Caratan. Apa korak-korek ngejohang? Anak nyampat. Apa masisik naga majempong ratu? Apa? Nah, masisik naga majempong ratu manas. Apa memenes lelegang panaknya menek tuun? Anak ngikihnya. Memenes legang panaknya menek tuun. Apa anak cenik membaju liu? Jawabannya jagung. Kalau anak jagung itu kita kalau ya anak mulut jagung pasti liu baju nih. Itu cenik baju liu. Apa untuk kruna dwi lingga? Kruna dwi lingga untuk kruna sani kapen wang atau anak kata ulang. Ada dwi sama lingga. Dwi sama lingga artinya yen omongang cepok ngelah arti, yen omongang dadua masih ngelah arti. Gede ada artinya sing, ada gede-gede juga ada artinya diulang. Kemudian ada dwi samatra lingga. Dwi sama lingga. Ada dwi samatra lingga. Tolah toleh. Nah, tolah toleh. Ini dwi samatra lingga. Lihat, sama tapi tera. Ini ini i. Ini namanya dwi samatra lingga. Kemudian ada dwi maya lingga. Dwi maya lingga. Yen omongang cepok ngelah sing ngelah arti. Omang, apa artinya omang? Sing ada. Yen omongang pendo, yang ngelah arti. Omang. Kupu-kupu, kupu sing ngelah arti. Yen orang kupu-kupu marang ngelah arti itu marang dwi maya lingga. Ada marang dwi wasana lingga. Dwi wasana lingga anak duri ulang kecos dadi pake cos-cos. Ada madan dwi purwalingga. Dwi purwalingga ane malu ulang sari dadi sesari. Kruna pola, kruna sane boleh pengatar an, an, ang. Contohnya sampat boleh pengatar an jadi nyampat. Pak boleh pengatar jadi makpak. Untuk madan kruna pola. Apa untuk kruna lingga? Kruna lingga kruna sane durung boleh wewehan. Konden man imbuhan. Contohnya jalan. Ini madan kruna lingga. Yen ma jalan, ini tusing madan kruna lingga karena subuh boleh pengatar ma. Ini bukan kruna dwi lingga. Kruna lingga ya. Apa artinya len raos? Len raos tuh artinya persamaan kata. Kata ane ngelah arti patuh. Contohnya gelem. Patuh artinya teken sungkan. Masuk, patuh artinya teken ngeranjing. Nah, ini madan len raos. Apa dogen jenis kruna wilangan? Kruna wilangan tuh madan kruna wilangan ketek pat. Wilangan tuh patuh teken artinya kata bilangan. Nah, ini pertama wilangan ketekan. 1, 2, 3 madan kruna wilangan ketekan. Ada kruna wilangan gebogan. Pesasur, setiman, karo belah tu wilangan gebogan. Ada kruna ten janten. Ten janten tu sing pasti. Liu, bedik tu sing pasti. Bediknya kuda, liunya kuda. Kemudian kruna wilangan pepasten. Aijas. Aijas ni derang aijas apa? Biu. Aijeng, ini derang aijeng contohnya buluan. Ada abungkul, ane dadi orang abungkul, nyoh. Baik anak-anak, demikian latihan ulangan untuk besok. Oke anak-anak, semangat belajar.